Pengen ditolong Allah nggak? Caranya, tolong dulu agama Allah. Jangan sampai kebalik. Nanti Ustadz nunggu rumah saya sudah laku, tanah saya sudah laku, saya akan bantu Ustadz. Yang benar itu bantu dulu agama Allah, baru kita akan dibantu oleh Allah. Tias, apa? Buka Bang En. Apa tias? Taubat, iman, amal soleh. Coba diulang. Tias. Tias. Taubat, iman, amal soleh. Gampang ingatnya? Yang ikhwan yang nggak bawa istri nanti tanya, Ustaz Luman ngomong apa tadi? Ngomong tentang tias. Loh, orang mana lagi tuh tias? Tias ini surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70. Kita lihat. Orang-orang yang bertias, bertaubat, beriman, beramal soleh, mereka itu kata Allah, yang kejahatan-kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Boleh pinjam sesuatu barang? Handphone, ya. Berdiri aja Mas, Kang. Izin ya, punten. Namanya diganti, badala yubaddilu. Ini handphone, ini mikrofon. Maka diganti itu, yang handphone diambil, lumayan ini berapa juta? Ditukar dengan Allah berfirman. Allah berfirman, siapa yang bertias, bertaubat, beriman, beramal soleh, maka keburukan-keburukannya, anggap ini keburukan-keburukan, diambil Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Punya dosa gak kita? Makasih Kang, udah cukup. Punya dosa gak? Mau gak amal buruknya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan? Mau? Di foto ya, kata kuncinya adalah diganti. Coba diulang. Diganti. Diganti. Sayyi'atun satu keburukan, sayyi'atani dua keburukan, sayyi'at keburukan-keburukan. Mulut kita pernah ngomong apa? Mata kita pernah lihat apa? Telinga kita pernah dengar apa? Ini aurat pernah dibuka untuk siapa aja? Ini kaki pernah ngelangkah kemana aja? Ini tangan pernah nenggak botol atau pernah megang apa? Semua kata Allah akan aku ganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Syaratnya adalah tias. Apa tias? Coba diulang, apa tias? Kalaupun teman-teman gak dapat sesuatu hari ini, minimal 20 menit ke depan ini saya akan sampaikan apa yang harus dilakukan dengan taubat, iman, dan amal soleh. Catat baik-baik. Yang dimaksud dengan taubat adalah kembali kepada Allah. Yang dimaksud dengan taubat adalah sadar diri, sadar dosa. Coba diulang. Sadar diri, sadar dosa. Dari setetes mani kemana-mana bawa kotoran, ujung-ujungnya jadi bangkai, itu sadar diri. Sadar dosa, ya Allah ampun, memang tangan saya nggak pernah ngechat yang jelek-jelek, tapi hati saya prasangka terus sama orang lain. Ampun ya Allah, mata saya memang nggak minus, tapi selalu melihat kekurangan orang lain. Ampun ya Rabb, mulut ini nggak bisu, tapi suka ngomongin aib orang lain. Ampun ya Allah. Maka Allah bilang, semua keburukan-keburukanmu aku akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Mau nggak? Satu, taubat, sadar diri, sadar dosa. Yang kedua, beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu yakin. Iman itu percaya. Iman itu berhusnuzon. Mana teman-teman yang hari ini divonis dokter nggak mungkin bisa hamil? Percayalah bahwasanya dokter itu tetap manusia biasa. Mana yang dibilang ente pasti bangkrut, pasti babak belur, nggak mungkin bisa naik lagi. Kalau Allah punya kehendak, terlalu mudah bagi Allah. Bukan Allah nggak bisa, jangan-jangan Allah nggak mau ngangkat derajat kita. Saya ulang ya, bukan Allahnya yang nggak bisa, jangan-jangan Allah nggak mau ngangkat derajat kita. Sampai di sini clear, teman-teman semua. Maka saya akan bicara dimensi yang terakhir, yaitu amal soleh. Amal soleh ini kalau taubat, sadar diri, sadar dosa,
iman adalah yakin dan berprasangka baik. Saya 2012 itu masih jualan bubur di pinggir jalan. Saya 2012 masih nangis karena harus ganti susu anak dengan teh manis. Saya 2012 masih ditunjuk-tunjuk mukanya, malu-maluin aja kamu. Jangan ngurus ini, jangan ngurus itu. Kamu ngelamar jadi dosen supaya bisa punya penghasilan tetap. Dan saya tidak punya pilihan kecuali diam. Maka di ayat ini teman-teman saya pengen kasih tahu, kalau taubat itu adalah fase sadar diri, sadar dosa, iman adalah fase yakin, maka amal soleh adalah ajang pembuktian. Apa amal soleh itu? Apa amal soleh itu? Karena tidak boleh ngaku-ngaku kalau nggak ada bukti. Mas Ari Untung bisa bilang Mbak Venita adalah istri saya, buktinya buku nikah. Tapi kalau saya tiba-tiba nunjuk satu orang di sini, saya bilang ini istri saya, nggak ada bukti, boleh percaya nggak? Itu motor saya, harus ada bukti BPKB dan STNK. Maka tidak boleh ada pengakuan tanpa pembuktian. Coba diulang. Tidak boleh ada, yuk ikut saya, pengakuan tanpa pembuktian. Jangan ngaku-ngaku kalau nggak bisa kasih bukti. Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya pengen bicara tentang yang ketiga, yaitu amal soleh. Teman-teman semua bertaubat sudah, beriman sudah, tinggal kita buktikan sama Allah. Serius nggak taubat kita? Mau? Saya akan kasih contoh aplikatif, langsung bisa dipraktekkan. Teman-teman lihat dulu cara berpikirnya, flow-nya gimana. Apa tulisannya di atas? Buka semua Bang En. Ada 3 pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab. 1, 2, 3. Bisa jawab? Yang keempat, apa yang sedang kita persiapkan untuk kematian yang pasti itu? Sudah punya persiapan? Wallahu a'lam. Besok, lusa, wallahu a'lam. Saya punya ayah almarhum, meninggalnya di Jakarta. Bertanya, minum air putih sama Kiai Haji Toto Tasmara, seperti apa pemimpin yang rahmatan lil alamin. Setelah selesai meletakkan gelas, langsung beliau meninggal dunia di tempat ayah saya almarhum tahun 2002. Maka teman-teman, tidak ada jaminan kita itu pasti hidup besok, lusa, dan nanti malam. Maka pertanyaan keempat harus menjadi strong why kita, anchor kita, untuk membuat kita istiqomah dan serius di dakwah dan hijrah ini. Buka selanjutnya Bang En. Baca, ayo. Handphone harus branded, tas harus bagus, mobil harus di komplek elit. Sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Saya punya kawan kerja di kamar jenazah, 1.200-an jenazah sudah dihandle. Dan teman-teman tahu, dari 1.200-an jenazah itu yang bisa meninggal husnul khotimah, menyebut nama la ilaha illallah tidak sampai 10 orang. 4 tahun ngurus orang mati, yang bisa husnul khotimah nyebut la ilaha illallah gak sampai 10 orang. Ini kalimat dari Kiai saja, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau selalu mengatakan banyak orang mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Teman-temanku, saudara-saudaraku, boleh tinggal di komplek elit hari ini, boleh tinggal di kontrakan, tapi ending kita semua sama. Ini rumah kita nanti. Bang En, sama nggak? Sama nggak? Ada yang beda? Teman-teman, ini ending kita. Jangankan baju mahal, kaos kaki bolong aja nggak boleh dipakai, untuk menunjukkan kita nanti mati nggak bawa apa-apa, kecuali 3 hal. Apa yang harus kita bawa? 1, 2, 3. Teman-teman semua, kalau dalam perjalanan hijrahmu, perjalanan amal solehmu, perjalanan perbaikan dirimu, perjalanan taubatmu dan amal solehmu, harus ada hubungannya dengan 3 ini. Kalau nggak ada urusan dengan 3 ini, tinggalkan saja. Take it or leave it. Oh, ini ada hubungan nggak dengan sedekah jariah? Kerjain. Ini ada hubungan nggak dengan ilmu yang bermanfaat? Kerjain. Ada hubungan nggak dengan anak soleh yang mendoakan? Ada, kerjain. Kalau nggak ada teman-teman, lebih baik tinggalin. Jangan sampai kayak ujian nasional, materi yang diujikan matematika, berhitung, bahasa Indonesia, kita malah belajar muatan lokal. Materi yang tidak diujikan nggak kita kerjakan.
Ini nanti ditanya sama Allah. Dan Rasulullah yang bersabda, ketika wafat anak Adam akan terputus semua kecuali 3 hal. Inilah the real passive income. Passive income sesungguhnya ini. Satu apa? Sedekah jariyah yang dimaksud para ulama salaf mengatakan, yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Maka pertanyaannya teman-teman, saya sudah wakafin apa? Coba diulang. Sudah memberi apa? Sudah meninggalkan apa di dunia ini? Karena harta yang kita miliki adalah harta yang kita berikan. Kalau yang kita simpan tuh mbak-mbak Tupperware, tas, sepatu, kosmetik, mas-masnya sepatu, baju, blazer, hoodie, itu akan dihisap dan ditanya oleh Allah. Pulang ini periksa lemarinya masing-masing. Cek, masih ada kesempatan untuk geser. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saya sudah ngajarin apa? Kalau ngajarin kebaikan, kebaikan yang ngalir terus. Kalau ngajar keburukan, keburukan yang ngalir terus. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Kalimatnya waladun soleh yad'u lahu. Mungkin kita belum punya anak kandung, mudah-mudahan anak yatim yang kita asuh itu menjadi wasilah untuk Allah. Doa apa? Kasih amal solehnya mengalir kepada kita semua. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Oke. Lanjut ya. Teman-teman semua, banyak orang merasa sudah berhijrah tapi ternyata dikasih stempel sama Allah, pendusta. Saya hijrah ya Allah, sudah casingnya sudah hijrah nih. Dusta ente kata Allah. Bohong. Kenapa bohong? Karena ternyata kita termasuk dalam pendusta agama yang menghardi anak yatim. Teman-teman buka tafsirnya nanti. Yang dimaksud dengan yadu'ul yatim, menghardi anak yatim, salah satunya selain kasar, tapi yang dimaksud yadu'ul di sini adalah tidak peduli dengan anak-anak yatim. Saya datang dari Pontianak, memulai gerakan infak beras ini di awal, banyak sekali teman-teman anak-anak yatim, sahabat-sahabat kita yang nggak punya nasi untuk dimakan, berasnya patah-patah, berkutu dan seterusnya. Menemukan kiai-kiai, ustaz-ustaz yang harus ikut lelang ikan jam 1:30 malam, subuh-subuh ikut lelang. Anak-anak harus minum sirup yang warnanya merah berubah jadi warna pink. Itu pun satu anak cuma bisa minum 1 gelas dan dijatah cuma boleh minum 1 minggu sekali. Di Indonesia hari ini 300.000 pesantren penghafal Quran, tapi anak yatimnya masih aja terlantar. Kapan mereka mulia? Mereka full book ketika Ramadan aja. Itu pun ikut program santunan anak yatim. Yang bos-bos sibuk dengan bos-bosnya, yang karyawan sibuk selfie-selfie, anak yatimnya duduk di tempat. Teman-teman yang bos-bos perusahaan, kalau bikin santunan, saran saya jangan bikin santunan anak yatim. Bikinlah program muliakan anak yatim. Kasih buahnya jangan pisang dan semangka, udah sering mereka makan. Dudukin di depan, ada yang lebih mahal daripada ngasih amplop. Bos-bos, pemimpin-pemimpin, pesan saya jangan cuma bikin program santunan, karena mereka bukan cuma minta uang. Ada yang lebih mahal dari uang yang teman-teman berikan. Apa? Perhatian. Tanya dia, sudah berapa juz sayang? Apa kabarnya? Gimana rasanya ngapal Quran? Seneng gak makan ayam? Mau gak diambilin? Setahun sekali bos berkhidmat sama mereka. Maka Quran menyebut tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim. Itu tadi sedekah akbar yang kita tontonkan videonya, program untuk memuliakan anak yatim. Kita bikin program dari 2012 sampai 2017, atas izin Allah tidak kurang dari 2 miliar sampai 3 miliar kita habiskan uang untuk bikin program itu. Gak mau kasih yang abal-abal, gak mau kasih handuk yang jelek-jelek, gak mau kasih speaker. Ini dengan Kak Mira Hijrah Ekstrim, dengan teman-teman semua kita kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Siap? Oke, seperti ini gambarannya, yuk Bang En. Nanti ini panjang ya, jadi saya mau bahas, kasih tau kawan-kawan nanti ada waktu. Rumusnya sederhana. Pengen ditolong Allah nggak? Pengen ditolong Allah nggak? Caranya, tolong dulu agama Allah. Jangan sampai kebalik. Nanti Ustadz nunggu rumah saya sudah laku, tanah saya sudah laku, saya akan bantu Ustadz. Yang benar itu bantu dulu agama Allah, baru kita akan dibantu oleh Allah. Yuk ikut saya. Bantu dulu baru dibantu. Menolong dulu baru ditolong. Surat berapa ayat berapa? Surat 47 ayat 7. Buka lagi selanjutnya. Saya langsung kasih aplikasinya aja habis ini, karena waktunya tinggal 10 menit. Lihat teman-teman, Allah senantiasa, ayo baca semuanya, menolong seorang hamba
selama hamba tersebut menolong saudaranya. Menolong dulu baru ditolong. Menolong dulu baru ditolong. Menolong dulu baru ditolong. Next. Banyak orang bertanya, saya nolong pakai apa? Bang En, slide. Apa yang diberikan? Teman-teman, mulailah dengan 3 hal ini. Jangan melulu berpikir uang, duit. Teman-teman bisa lakukan 3 hal. Menolong agama Allah itu dengan 3 poin. 1, 2. Nih yang pakai rompi-rompi biru, teman-teman kameramen yang tadi malam gak tidur sampai setengah 2, itu menolong dengan harta dan jiwa. Terakhir gak bisa turun jadi volunteer, bantu doa. Ya Allah, semoga acara ini diridhoi Allah. Semoga acara ini dimudahkan Allah. Lewat wasilah acara ini banyak orang yang mendapatkan hidayah. Ya Allah, tolong sukseskan acara ini. Bantu doa. Menolong dulu baru ditolong. Coba diulang. Clear? Lanjut ya. Oke. Nanti teman-teman bisa copy slide saya. Bisa copy slide-nya. Ada ininya. Teman-teman, tapi iblis apa? Coba diulang. Iblis. Yang kencang. Yang kencang. Licik. Mengganggu kita dan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan.